Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Anak-anakku sekalian, siswa Madrasah Aliyah, khususnya Madrasah Aliyah Negeri 3 Palembang, program keagamaan kelas 10 pada semester 1 ini. Kali ini kita akan membahas bab yang kedua dengan topik atau judul mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Anak-anak sekalian, sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah, tentu kita percaya dengan rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman itu adalah percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitabnya dan percaya kepada Rasulnya, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mentaati Allah dan Rasul merupakan suatu keniscayaan, keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar oleh seorang muslim. Ketika kita mengatakan bahwa kita sudah beragama Islam, maka pada itu otomatis kita sudah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita taat kepada Allah, otomatis juga kita taat kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena ketaatan, kepatuhan, ketundukan kepada Allah itu berbareng lurus dengan ketaatan kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena Allah adalah yang memiliki kita, yang mempunyai syariat Islam, dan Nabi Muhammad diberikan hak untuk melaksanakan dan memberikan contoh kepada kita, sehingga kita wajib mentaati Allah. Pada satu sisi juga kita taat kepada Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang menekankan kepada kita agar kita taat kepada Allah, dan biasanya ketaatan kepada Allah itu sering sekali digandeng dengan ketaatan kepada Rasul. Dalam surah An-Nur ayat 54, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ati'ullaha wa ati'ur rasul. Katakan Muhammad kepada orang-orang yang beriman, ati'ullaha, taatlah kepada Allah, wa ati'ur rasul, dan taatlah kepada Rasul. Fa in tawallau, seandainya mereka berpaling, kalau berpaling, fa innama alaihi ma hummila wa alaikum ma hummiltum. Maka sesungguhnya Rasul itu punya kewajiban yang dibebankan kepadanya, dan kamu juga punya kewajiban yang dibebankan kepadamu. Wa in tuti'uhu tahtadu, dan seandainya kamu taat kepadanya, taat kepada Rasul, taat kepada Allah, niscaya kamu akan diberikan petunjuk. Wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin. Dan ingat, tugas seorang Rasul hanyalah menyampaikan secara nyata, secara terang apa yang diperintahkan oleh Allah. Masalah kamu mau taat atau tidak, itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Anak-anak sekalian, pada ayat ini Allah menggandengkan antara taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Taat kepada Allah artinya taat kepada Al-Quran. Taat kepada Rasul artinya mengikut sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW. Dan ini tidak bisa ditawar-tawar. Sebagai seorang muslim, kalau sudah taat kepada Allah, tidak ada pilihan. Misal, contohnya kalau Al-Quran menyuruh kita untuk melaksanakan hukum waris sesuai dengan hukumnya, tidak ada pilihan. Jangan lagi ada yang bilang, wah, kami tidak mau membagi harta warisan sesuai dengan yang dituntun oleh Allah, kami melaksanakan sesuai dengan adat kami, sesuai dengan kesepakatan kami. Tidak bisa. Kalau sudah taat, maka kita harus mengikuti secara sempurna, bisilmi kafah, mengikuti ajaran Allah dengan sangat sempurna. Artinya Allah wa ati'ur rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Kemudian pada surah An-Nisa ayat 80, Allah menjelaskan konsekuensi atau manfaat taat kepada Allah itu dan taat kepada Rasulullah. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasulnya, maka sesungguhnya dia sudah taat kepada Allah. Digabungkan lagi, mentaati Rasul, mengikuti Rasul, itu berarti kita juga mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man tawallah, barang siapa yang berpaling, fama arsalnaka alaihim hafizah. Ingat Muhammad,
kami tidak mengutus kamu kepada mereka untuk menjadi penjaga mereka. Mereka akan menerima konsekuensinya tidak mau taat kepadamu. Sekali lagi, ayat ini menekankan bahwa ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul itu tidak bisa ditawar-tawar. Ikuti Allah, ikuti Al-Quran, ikuti Rasulullah, ikuti sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian, selanjutnya dalam surah An-Nisa ayat 59, Allah mengulang kembali kewajiban kita, keharusan kita untuk taat kepada Allah, dan pada ayat ini tambah lagi satu. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin orang-orang yang beriman di antara kamu. Fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kamu berselisih, berbantah-bantah tentang suatu masalah, farudduhu ilallahi wa rasulihi, dan hendaklah kamu kembali kepada Allah dan kepada Rasulnya. Untuk kita apa maksudnya itu? Kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Zalika khairun. Dan demikian adalah yang terbaik. Wa ahsanu ta'wila. Dan itu lebih utama akibatnya bagi kamu. Anak-anak sekalian, pada surah An-Nisa ini Allah menggandengkan 3 ketaatan. Yang pertama, taat kepada Allah. Kedua, taat kepada Rasul. Dan yang ketiga, taat kepada pemimpin. Tapi coba perhatikan, ketika Allah perintahkan kita ati'ullaha wa ati'ur rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Ketika taat kepada Allah ada kata taat, kepada Rasul juga ada kata taat. Tapi ketika taat kepada pemimpin tidak ada lagi kata taat. Langsung saja wa ulil amri minkum, dan pemimpin di antara kamu. Apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah taat kepada Allah, taat kepada Rasul, iya, tidak bisa ditawar-tawar, tapi taat kepada pemimpin itu apabila pemimpinnya melaksanakan sesuai dengan ajaran Allah dan ajaran Rasulnya. Anak-anak sekalian, inilah perintah Allah, inilah yang disuruhkan oleh Allah, bahwa kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada Al-Quran, taat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini tidak bisa ditawar. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang beriman, kita wajib mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.